Bapak yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agustinus Mulyono, pengajar praktik. Selain itu beliau juga Kepala SMA Pambudi Luhur, Pak. Selamat datang Pak di sekolah kami SD Mampang Perapatan 02 pagi. Yang kami hormati Bapak Eko Widodo dari Balai Besar Guru Penggerak Yogyakarta, ya Pak. Yang saya hormati Ibu Yeyet Husnawati, Kepala SDN Mampang Perapatan 02 pagi, yang hari ini beliau berhalangan Pak Mulyono karena ada rapat yang berbarengan dengan kegiatan ini. Beliau menitipkan salam kepada Bapak selaku pendamping dari Ibu Neneng Komala, salah seorang calon guru penggerak dari SDN Mampang Perapatan 02 pagi. Yang kami hormati tentunya Ibu Neneng Komala selaku calon guru penggerak yang hari ini insya Allah akan memberikan paparan dalam pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan. Yang kami hormati Ibu dan Bapak guru di SDN Mampang Perapatan 02 pagi, baik yang sudah hadir maupun yang menyusul Pak Mulyono. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di suasana siang hari yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah kita dapat meluangkan waktu di tengah kesibukan, terutama untuk Pak Agustinus Mulyono. Bapak, saya yakin Bapak adalah seseorang yang luar biasa sibuk, tapi demi kebaikan bersama, khususnya untuk Ibu Neneng Komala ini, masih menyempatkan waktu. Terima kasih sekali Pak. Semoga kehadiran Bapak di sini menjadi ladang amal, ladang kebaikan, catatan bagi Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini izinkan saya memberikan pengantar dalam hal acara ini, memandu acara ini terkait dengan kegiatan pendampingan individu 2 sebagai bagian dari sekian banyak tugas seorang calon guru penggerak. Tentunya pertemuan kali ini semoga membawa kebaikan bersama. Untuk itu, sebelum acara dimulai, saya akan bacakan susunan acara pada kesempatan hari ini agar acara ini berjalan dengan lancar, dengan sistematis. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah yang nanti sifatnya adalah perwakilan Pak Mulyono, kemudian sambutan dari pengajar praktik, lalu diskusi visi dan prakarsa perubahan di masa depan, dan terakhir adalah penutup. Baik, mari sama-sama kita buka acara ini dengan mohon kepada teman-teman yang beragama Islam untuk membacakan basmalah, dan kepada Pak Mulyono dipersilakan sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus pengarahan dari pengajar praktik yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agustinus Mulyono. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bapak waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bu Yet dan selaku kepala sekolah untuk di Mampang 06 ya, 02 ya. Dan juga yang mewakili serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang ikut mendukung, yaitu Neneng untuk pendampingan ibu rangka kegiatan calon guru. Selamat siang.
sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersuka cita ya. Terlebih Bu Neneng ini harus selalu berbahagia supaya pekerjaan-pekerjaan yang berat yaitu tidak dirasa berat itu. Nah, saya mendapat amanah dari BPGB DIY karena DKI Jakarta itu belum memiliki BPGB, ya satu-satunya provinsi yang tidak punya BPGB itu DKI, ya maka mengikuti yang di Jakarta. Ya, saya diberi amanah untuk mendampingi Ibu Neneng untuk siapkan tentunya nanti menjadi guru penggerak. Saya terima kasih siang hari ini bisa silaturahmi bersama Bapak Ibu guru yang ada di sini. Mudah-mudahan kehadiran saya tidak mengganggu aktivitasnya. Kita secara bersama-sama ikut mendorong ya, dan yang memotivasi ya Ibu Neneng, karena harapannya dari calon guru penggerak itu ya setelah bergerak dan memang harus menggerakkan di komunitasnya. Nah tentunya nanti juga keluar untuk sekolah lain, maka guru sekarang diharapkan tidak hanya mengajar, tapi mengajar, belajar, kemudian berkarya. Nah ini kesempatan siang hari ini, saya kira kemarin setelah belajar bersama fasilitator ya Bu Neneng, ya modul 1 ya, itu akan ini bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini nanti berdiskusi tentang visi sekolah, dan nanti tentunya jika ada implementasi tentunya yang sesuai dengan konsep pendidikan yang sejalan dengan kurikulum Merdeka, itu mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kalau dulu barangkali ya kita acuannya malah dari tokoh-tokoh dari yang barat ya, ternyata dari Bapak pendidikan kita itu filosofinya luar biasa dan sangat relevan jika diterapkan untuk anak-anak sekarang ya, karena pendidikan itu kan harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sekarang zaman anak-anak yang digital ya tentunya banyak perubahan-perubahan dalam pendidikan itu. Cara pandang pendidikan yang dulu barangkali sesuai ya, karena pendidikan itu kan dinamis, sekarang banyak yang harus kita lakukan dan berbeda ya. Kalau dulu kita memandang anak itu sebagai gelas kosong yang terserah kita mau mengisi air ya, atau kertas putih yang terserah dari guru untuk memberikan tulisan itu, ternyata anak itu sudah mempunyai bakat dan minat, jadi sudah ada garis-garisnya, tinggal kita menebarkan itu. Dan dalam pembelajaran sekarang dituntut ya anak itu untuk mencapai kompetensi dan karakter. Jadi kalau dulu kadang-kadang kita mengajar anak itu hanya ya nanti untuk dites, jadi hanya sekedar pengetahuan saja ya. Maka yang sekarang supaya siswa itu menjadi siswa yang sepanjang hayat, dan tujuan dari pendidikan itu supaya siswa mencapai ini profil pelajar Pancasila itu. Jadi situ kan sangat lengkap ya tentang kompetensi dan juga karakternya yang ada 6 dimensi itu ya, mulai dari beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, ya, kemudian berkebijakan global, mandiri, kreatif, ya, dan yang lain sebagainya. Itu tentunya nilai-nilai itu bisa diterapkan dengan menurunkan dari visi yang ada di sekolah ini. Ya, tadi Bu Neneng menyampaikan kalau ya tidak ada perubahan visi, saya kira Bapak Ibu yang ada di sini melihat bahwa visinya itu ya sudah sesuai. Hanya kadang-kadang banyak visi itu hanya menjadi slogan ya kadang-kadang. Maka tadi atau kemarin mungkin Bu Neneng juga sudah memberikan kuesioner ke anak-anak ya. Kalau di jenjang SMA atau SMP sebenarnya kita libatkan anak-anak. Tapi kalau anak ASD kan sepertinya ya nanti untuk IPI 5 itu nanti mungkin libatkan orang tua ya. Supaya ada masukan-masukan untuk kita, karena dalam pembelajaran sekarang juga harus berubah. Kalau dulu orang tua itu mungkin hanya menitipkan sekolah sudah beres.
Tapi sekarang ya kita harus pahami bahwa 3 sentra pendidikan, jadi yang pertama dan utama keluarga, kemudian sekolah, masyarakat. Dan 3 sentra itu saya kira harus kita libatkan semua. Ya, maka nanti Bu Neneng silakan memandu untuk diskusi dalam pembahasan tentang visi dari sekolah ini, dan kalau ada prakarsa perubahan yang nanti bisa ditindaklanjuti, ya tentunya yang sesuai dengan karakteristik dari anak-anak peserta didik yang ada di sini. Ya, kalau visi di tempat lain mungkin bagus, tapi belum tentu pas diterapkan di sini. Ya, sebaliknya di sini bagus, tempat lain juga belum. Maka yang pada diskusi ini nanti saya kira Bapak Ibu yang ada di sini juga menjadi narasumber untuk benar ya nanti supaya ada tindak lanjut. Itu saja, mungkin nanti lebih banyak yang bisa memandu. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Mul yang begitu luar biasa. Bahkan bukan hanya Bu Neneng yang merasa bahagia pada siang hari ini, kami kedatangan dari salah satu pengajar praktik yang tentunya akan memberikan pengimbasan yang positif bagi kemajuan pendidikan di lingkungan SD Mampang Perapatan 02 Pagi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambil menunggu teman-teman yang memang masih belajar praktikal nanti akan bergabung di sini menjadi beberapa kelompok. Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan paparan dari Ibu Neneng tentang visi dan prakarsa perubahan masa depan. Kepada Ibu Neneng Komala, saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Mahadi dan juga Bapak Mulyono atas sambutannya. Kita akan meningkat ke materi berikut. Di sini ada sebuah puisi, Bapak Ibu, puisi dari Insinyur Soekarno mengenai Indonesia dengan judul Aku Melihat Indonesia. Saya akan membacakan puisi ini, mohon didengarkan. Terima kasih. Aku Melihat Indonesia, sebuah karya dari Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Meliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Meliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Demikianlah Bapak Ibu sebuah puisi dari Insinyur Soekarno yang kita dengarkan. Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya.
bahwa pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu harus menuntun siswa sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun zamannya, ya. Kodrat alam, setiap siswa itu berasal dari berbagai tempat yang berbeda. Mereka memiliki perbedaan dalam hal pendidikan orang tua, kebiasaannya. Ketika mereka berkumpul di sekolah, di kelas, di sini kita sebagai pendidik dapat memfasilitasi mereka, walaupun mereka itu berbeda asalnya, sumbernya, tapi kita tetap harus bisa mendidik para siswa kita dengan pendidikan yang berdiferensiasi, ya. Setiap anak memiliki hak untuk belajar. Setiap anak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan. Disitulah guru dapat menuntun para siswanya dengan penuh kasih sayang, di mana siswa dapat belajar dengan merdeka, dapat belajar dengan nyaman di sekolah, dan siswa itu tidak merasa keterpaksaan atau mereka merasa berat dalam belajar, seperti itu. Sesuai dengan zamannya, di mana sekarang ini kita tidak hanya mendidik menggunakan papan tulis, Bapak Ibu, papan tulis dan alat tulisnya saja. Sekarang banyak berbagai macam media yang bisa kita manfaatkan, di mana internet sudah semakin canggih. Sekarang malah sudah masuk dalam industri 5.0, ya, di mana kemajuan teknologi sangat pesat. Bahkan anak-anak itu sudah lebih pintar dengan gurunya dalam mengaplikasikan berbagai media. Terkadang anak-anak, Bu, saya nge-vlog, follower saya udah banyak, Bu, subscriber saya udah banyak, Bu. Berapa? Udah ada, Bu, 500 subscriber. Nah, itu anak-anak kadang saya minta, karena mereka sudah mulai menggunakan YouTube, sudah mulai menggunakan berbagai media yang lain, bahkan Canva sendiri, aplikasi Canva mereka sudah pandai menggunakannya. Jadi di situ saya stimulus anak-anak bagaimana belajar, ya. Pernah saya memberikan tugas itu berupa tugas wawancara. Tugas wawancara, mewawancara berbagai profesi yang ada di sekitarnya, bisa orang tua, bisa tetangga, atau profesi yang lain, dengan mereka menggunakan media. Jadi anak-anak merekam lalu mengupload ke YouTube, seperti itu. Disitulah anak-anak sudah mulai melek teknologi. Oh, ternyata enak ya, Bu, belajar seperti ini. Aku jadi nyaman, Bu, jadi ngerti wawancara seperti apa. Nah, di situ anak-anak macam-macam berkreasi. Ada yang mereka menggunakan berbagai aplikasi perekam video segala macam, ya. Dan juga anak-anak menggunakan media untuk promosi videonya. Mereka udah bisa di WhatsApp, Facebook, Instagram. Anak-anak sudah ngerti. Bu, ntar tag aku ya, Bu, aku tag ibu juga ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang anak-anak sudah selangkah lebih maju dari gurunya, dan gurunya jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu. Kita juga harus menggunakan teknologi agar pembelajaran itu sudah sesuai dengan keadaan sekarang. Kalau kita masih menggunakan cara lama, terkadang anak-anak, ya, Bu Guru nggak asik. Nah, itu jawaban anak, seperti itu, Pak. Ya, jadi sesuai dengan zamannya yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru tidak hanya mengajar dengan pola lama, teacher center, tapi sekarang sudah student center, ya, di mana murid merupakan titik utamanya, aktornya di kelas, ya. Aktor di kelas itu sekarang murid, guru hanya fasilitator saja, membimbing siswa, menuntun siswa bagaimana dia dapat mengekspor dalam pembelajaran, seperti itu.
Nah, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu ada 5 Bapak Ibu, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ya, saya sebagai calon guru penggerak, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama dalam pembelajaran. Sekarang saya sudah lihat di semua kelas di sekolah Mampang Perapatan 02, di SDN Mampang Perapatan 02, semua guru saya sudah lihat dalam mengajar berpihak pada murid. Jadi sudah tidak lagi guru yang menjadi teacher center, tetapi guru merupakan fasilitator. Muridlah yang menjadi senternya, yang menjadi aktor utama di kelas. Ya, mandiri. Kita juga bisa menjadi pribadi yang mandiri dalam meningkatkan kreativitas kita, dalam meningkatkan skill kita. Di situ kita dapat mendidik anak juga, mengembangkan bakatnya, mengembangkan kreativitasnya. Lalu reflektif, kolaboratif, inovatif. Nah, ini semuanya kita harus punya Bapak Ibu, ya, sebagai guru yang bergerak demi menggerakkan masa depan. Visi guru penggerak adalah memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran. Seorang guru penggerak harus memiliki visi yang jelas, begitupun dengan saya. Visi saya adalah membangun potensi murid saya agar menjadi pribadi yang berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena impian kita semua, kita ingin anak didik kita memiliki profil pelajar Pancasila, di mana diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tidak meninggalkan agamanya, mereka tidak meninggalkan kewajibannya dalam beragama dan berakhlak mulia, ya. Lalu berwawasan global, bergotong royong, di mana anak-anak dapat bekerja sama dengan rekannya di kelas, dengan kelas lain juga mereka dapat bekerja sama, saling pengertian. Lalu ada juga mandiri, anak-anak tidak lagi tergantung pada gurunya, pada orang tuanya, gitu. Terus ada juga kreatif, anak-anak itu dilatih untuk kreatif, untuk selalu mengembangkan inovasinya, ya. Tidak hanya guru, anak-anak pun bisa mengembangkan kreativitasnya. Mereka akan dengan sendirinya, bila kita stimulus, akan dengan sendirinya muncul kreativitasnya, seperti itu. Lalu bernalar kritis, anak-anak akan selalu dapat bernalar kritis apabila kita dapat memberikan stimulus-stimulus dalam pembelajaran, seperti itu. Tujuan dan prakarsa perubahan sekolah. Visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kita ingin seperti apa sih murid kita di masa depan? Apakah segini-gini aja? Kira-kira murid kita lulus dari SD jadi murid SMP, lulus dari SMP jadi murid SMA, lulus dari SMA jadi mahasiswa, itu saja. Lulus ya udah lulus. Apakah Bapak Ibu ingin ada perubahan? Tidak hanya bagi siswa, namun bagi sekolah kita. Bagaimana ke depannya visi sekolah kita seperti apa? Nah, di sini nanti kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Seperti apa murid impian Bapak Ibu? Saya di sini ada karton. Ada karton. Nanti saya bagi 2 kelompok Bapak Ibu, menjawab pertanyaan dari saya dan dituliskan di karton ini. Boleh bentuknya peta konsep, boleh penjelasan, sesuai yang Bapak Ibu mau. Kira-kira kita ingin seperti apa sekolah kita, keadaan murid kita, gitu. Jadi nanti tolong dijawab dengan karton ini, dituliskan di sini. Kita bahas bareng-bareng Bapak Ibu. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu seperti apa murid impian Bapak Ibu. Baik, bisa dan sekarang ya saya kira apa yang menjadi daya dukung, karena anak-anak kan sekarang dia sudah bawa HP semua ya, itu bisa menjadi sumber belajar. Kalau dulu kan
sumber belajar ya udah dari guru, catatan, belajar hanya dari catatan. Sekarang mungkin kalau yang berkaitan dengan P5 ya, itu kita hanya mengarahkan aja, anak sudah bisa mencari sendiri. Bahkan mungkin di luar bidang kita, malah mungkin melebihi dari kita ya. Saya itu kalau yang berkaitan dengan ini, gadget ya, itu malah nanya anak-anak, nanya itu, ya, cepat itu. Ya. Itu mungkin yang menjadi pesan saya, mudah-mudahan nanti dari apa yang kita bicarakan ini kan sudah jelas ya, apa yang menjadi visi itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan siswa untuk tumbuh kembangnya siswa. Maka kita harus mengidentifikasi apa kira-kira ini ya program yang akan bisa dilaksanakan untuk itu ya. Saya yakin sekarang ini sudah ya, termasuk tadi mungkin untuk yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan, untuk naruh sampah di tempatnya itu nanti yang lebih spesifik dengan apa yang tadi menjadi impian kita bersama. Nanti apakah ada proyek-proyek yang bisa untuk menguatkan ini visi dari sekolah. Itu Bapak Ibu, terima kasih, dan Bu Neneng ya, mudah-mudahan ya, ini karena ini saya baru pertemuan kedua ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti tidak bosan melihat saya akan sering ke sini, bahkan nanti dalam satu bulan itu ini bisa 2 kali ya, dan nanti berikutnya pelibatannya juga makin banyak, nanti bisa melibatkan siswa, melibatkan tokoh yang ada di sini, tokoh masyarakat atau orang-orang seperti itu, karena sekarang ini memang pendidikan itu sudah berkembang, tidak bisa seperti dulu kan. Kalau dulu kan ya udah cek ke sekolah tahunya beres gitu. Dulu bapak saya itu nggak pernah urusan sekolah gitu. Tapi kalau sekarang kan 3 sentra pendidikan yang tadi keluarga itu kan ya pertama dan utama. Mulai dari keluarga itu ya kita mau menyampaikan tentang karakter, tapi kalau yang di keluarga orang tuanya nggak sejalan dengan kita, hilang semua ya. Kita miriskan kemarin ada berita anak-anak 2 SD memperkosa anak TK itu. Ini kan coba seperti itu kan pasti ini di daerah Jawa Timur kan itu ada kemarin ya. Sana yang karena ingin dapat uang sampai dulu ini supaya ingin jual ginjalnya. Itu kalau kita bekali dengan itu kan bahwa apa yang menjadi hidup kita itu kan bukan hanya semata-mata dengan tujuan itu. Ya, nah ini saya kira ya hal yang sangat baik, dan terima kasih untuk dukungannya kepada ini Ibu Neneng ya. Saya kira ini menjadi kekuatan yang besar, karena kalau tidak didukung nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pak untuk ini dan Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya selalu lancar bisa mengikuti, terutama yang sore ya. Ini memang luar biasa. Setelah ini kayaknya besok itu PT ya dengan ini setelah itu langsung sore terus bahkan sampai malam itu ya. Dengan ini yang dengan fasilitator. Maka fungsi saya itu bukan istilahnya kalau pengen mendapatkan ilmu dari saya nggak ada Pak. Saya ini ibaratnya yang menjadi ibunya. Ya ibu itu kan ya harus dampingi, memotivasi gitu ya. Nanti ilmu itu dari fasilitator itu. Saya menyemangati jangan sampai gagal. Karena kalau gagal ya jelas saya merasa itu gagal juga. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Mul, refleksi yang luar biasa di akhir pertemuan ini. Bawang tangan untuk Pak Mul. Ada pantunnya untuk Pak Mul. Burung irian, burung cendrawasih, makan tahu kemul, hujannya lebat. Cukup sekian dan terima kasih untuk Pak Mul dan guru-guru hebat. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan.